Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dahulu, saya Hilya Kolita Putri Ramadan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Said Adil Rahmatullah Tulungagung. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah, yakni pada tema tasbih wa arkanuhu, pengertian tasbih dan rukun-rukunnya tasbih. Oke. Untuk yang pertama, kita akan memasuki pengertian dari tasbih sendiri. Tasbih secara bahasa artinya menyerupakan. Dalam istilah balaghah, at-tashbih huwa ilhaku amru bi amri bi adat tashbih al-jami'u bainahuma. Tashbih menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan perangkat atau sarana. Dan tashbih untuk mengumpulkan keduanya. Kalau secara etimologis, tashbih berarti at-tamthil atau penyerupaan. Sedangkan secara terminologis adalah menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat dengan suatu alat karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Jadi di sini adalah tashbih itu adalah menyerupakan. Seperti kita menyerupakan suatu hal. Nah, ada apa dalam tasbih ini? Bagaimana susunan dari tasbih sendiri? Bagaimana bisa dikatakan tasbih? Ya, kita juga akan mengenai tasbih dalam contohnya. Di sini ada contohnya Khalidun kal asadu fi syuja'ah. Khalid seperti singa dalam keberaniannya. Lah, yang kedua ada al-ilmu kan nuri fil hidayati. Kita masuk ke contoh yang pertama, ada Khalid kal asadi fil syuja'ah. Nah, di sini ada Khalid seperti singa dalam keberanian. Di sini siapa yang ditashbihkan? Khalid disamakan dengan singa dalam keberanian. Khalid itu seperti singa dalam keberaniannya, seperti singa yang berani, singa sebagai raja hutan. Nah, seperti itu. Al-ilmu kan nuri fil hidayati. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberi petunjuk. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, kita akan uh, gampang atau mendapatkan petunjuknya. Jadi ilmu itu seperti cahaya, di sini dikatakan tashbih. Nah, di sini ada rukun-rukun tashbih. Rukun tashbih ada 4. Yang pertama adalah musyabbah, yang kedua ada musyabbabi, yang ketiga ada tashbih, dan yang terakhir ada wajib usyibah. Ya, di sini kita juga belajar pengertian dari 4 rukun dari tashbih. Bagaimana kalau rukunnya tidak ada? Lah, mungkin nanti ada bab selanjutnya di mana kalau ada salah satunya tidak ada itu akan dikatakan tasbih yang bagaimana gitu. Tapi kita di sini hanya belajar tentang pembagian dari kita hanya akan belajar tentang pengertian tasbih dan rukun-rukunnya saja. Nanti bagaimananya kita bisa belajar di pertemuan atau di penjelasan selanjutnya. Pertama kita akan mengenal musyabbah atau yang diserupakan. Musyabbah adalah sesuatu yang diserupakan dalam sebuah kalimat tashbih. Musyabbah dapat ditelusuri dengan bertanya sesuatu, apakah yang diserupakan? Lah, maka jawabannya pasti menunjukkan lafaz yang berkedudukan sebagai musyabbah. Contohnya, ilmu itu seperti samudra dalam segi luas. Ilmu itu berkedudukan sebagai musyabbah karena menjadi sesuatu yang diserupakan. Di sini adalah musyabbahnya adalah ilmu. Ilmunya di sini berkatakan sebagai musyabbah. Nah, selanjutnya, musyabbabi, sesuatu yang diserupakan dengannya. Musyabbabi adalah sesuatu yang diserupakan dengannya. Contohnya, ilmu itu seperti samudra dalam segi luas. Kata samudra berkedudukan sebagai musyabbabi karena menjadi sesuatu yang diserupakan dengannya. Ilmu, kan ilmu yang diserupakan. Ilmu itu seperti apa? Kal samudra, seperti samudra. Jadi di sini samudra menjadi musyabbabi. Jadi musyabbah itu sesuatu yang diserupakan. Ketika musyabbabi itu sesuatu yang menyerupai itu. Gitu. Nah, selanjutnya, rukun selanjutnya itu ada tashbih. Mana ada tashbih? Ada tashbih adalah lafaz yang menunjukkan adanya persamaan antara dua hal atau lebih serta mendekatkan musyabbah pada musyabbabi dalam sifatnya atau bisa dikatakan sarana atau perangkat untuk menyamakan. Lah ada tashbih sendiri 3 macam. Ada tashbih yang berupa huruf seperti ka atau kaan, ada tashbih yang berupa isim seperti mithlun syibbe mumathil,
Ada tashbih berbentuk fi'il seperti yumathilu, yushabbihu. Seperti itu. Seperti tadi kan ada kita sudah membahas pada contoh yang tadi. Nah, sini. Yang terakhir ada wajah syibah, sifat yang digunakan untuk menyamakan. Wajah syibah, ada wajah syibah. Wajah syabah adalah sifat tertentu yang digunakan untuk menyamakan antara musyabah dan musyababih. Seperti contoh, Khalid kal asadu fi syuja'ah. Khalid seperti singa dalam keberaniannya. Di situ ada wajah syibe. Lah apa? Khalid. Khalidnya itu menjadi musyabbah. Kal asadi, kalnya itu menjadi adatut tashbih. Asadi kan yang menyerupai, itu berarti menjadi musyabbabi. Lah fi syuja'ah, asyuja'ah berani, sifat yang digunakan untuk menyamakan. Dalam segi apa mereka sama? Dalam keberaniannya. Ya, di situ dikatakan sebagai sifat yang digunakan untuk menyamakan atau wajhu syibah. Begitu. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya membuat video ini untuk sebagai tugas akhir, ujian akhir semester 5 di UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.